Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan udah lama banget nih kita nggak bedah Porto guys ya. Mungkin udah sebulan ya nggak bedah Porto. Nah kali ini kita akan bedah Porto karena nggak ada lagi saham IPO yang mau dibahas ya. Udah habis ya, nggak ada yang istilahnya itu book building lagi ya. Udah semuanya udah penawaran. Kita tunggu aja nanti IPO yang terbarunya guys. Nah kita akan bedah Porto aja di sini. Ada salah satu Porto dari teman kita, grup STS. Nah kita lihat di sini ada Antam, MTEK dan Harum. Kita akan bahas ketiga saham blue chip ini guys. Nah bagi teman-teman yang punya, nah bisa simak video ini sampai akhir. Yang pertama kita akan bahas Antam. Nah di sini Antam posisinya udah minus 2,42 dan belinya menurut saya lumayan banyak guys. Nah kita akan bahas Antam di sini dulu ya. Dari teknikalnya dulu. Nah Antam ini adalah salah satu perusahaan emas dan nikel terbesar di Indonesia guys. Nah kalau menurut saya prospek jangka panjang Antam itu sangat cerah ya, kalau apalagi nanti kalau kendaraan listrik udah mulai digalakkan. Dan saya dengar-dengar itu mulai tahun 2025 itu akan mulai bertahap diganti ya, dari mobil atau motor yang berbahan bakar bensin itu akan mulai di switch ke listrik. Dan katanya tahun 2050 itu udah all semua kendaraan udah listrik. Nah berarti mulai tahun 2025 ke atas ini perusahaan Antam ini akan bagus. Why kenapa? Karena mobil dan motor listrik itu perlu baterai, dan baterainya itu pakai nikel guys. Nah ini adalah Antam, tambang nikel terbesar di Indonesia. Nah kalau seperti itu kemungkinan besar Antam ini tetap akan bagus. Jadi bagi teman-teman yang nyangkut di Antam, misal di sini di 3000, jangan cut loss. Kalau misalnya Mas Bro itu istilahnya mau ya investasi lah ya, bukan scalping. Mau nyimpen saham dalam jangka panjang sih jangan kalau menurut saya guys. Malah justru kalau misalnya teman-teman yang nyangkut di 3000 gitu misalnya Antam, itu kalau lagi merah-merah gini cicil aja tiap bulan, dapat gaji sisihin masukin buat DCA. Dapat gaji sisihin masukin gitu sih. Nanti di hold aja sampai 2024 2025 nih harusnya cuan. Seperti itu guys untuk Antam ya. Oke, kemarin Antam ini sempat rontok karena ada kasus ke 100 kintal itu ya, emas ya kalau nggak salah ya. Nah itu tapi udah selesai guys. Nah makanya ini bangkit lagi. Waktu itu memang rontok banget ya, waktu ada kasus emas Antam kalah gugatan itu sampai ke harga 1.500. Tapi ya namanya perusahaan nggak masalah, kasus sudah beres, prospek kedepannya bagus ya naik lagi kan, seperti itu. Nah kita lihat Antam dari sini guys ya. Naik 2,5% Antam. Nah kita lihat Antam yang kemarin ya, hari Jumat. Hari Jumat itu kita lihat asingnya itu akumulasi ya, BK, BB, YP ini akumulasi tapi AK jualan. Tapi ya masih jualan. Kita lihat di sini dari awal sini. Nah ini BK punya AVG di 2000-an, masih banyak. Kalau kita lihat dari awal tahun guys, bulan Februari. Nah ternyata ini ada KZ, AK, RX di 2400-an. BK di 2200. Di atas semua guys, asing-asingnya guys. Oke, tuh. Kita lihat dari bulan Januari. Di sini ya ada ini rata-rata di 22, 23, 23, 24 seperti itu. Rata-rata asing tuh di sini guys. Di sekitar sini ya, waktu ada gap. Nih ya, Antam ada gap-gap loh. Gap di mana sih gap Antam? Nah di sini guys. Antam ada gap. Ini akan ketutup gapnya di harga 2.700. Ya nggak tahu ya, nggak tahu dalam waktu dekat atau tahun depan. Yang pasti ini akan kejemput. Saya optimis banget Antam ini akan nutup gap yang di sini karena prospek perusahaannya akan sangat cerah nanti di masa yang akan datang. Jadi jangan di cut loss, malah nambah muatan ya. Udah saya jelasin tadi di awal, dicicil aja buat DCA ya, dollar cost averaging. Nah oke, kalau menurut saya sih ini aman ya Mas Bro ya. Tunggu aja nanti koper-koper lah untuk cuannya di Antam. Kalau kita lihat short trading ya, atau bisa gimana ya, trading singkat ya, kita nggak ngomong jangka panjang sampai 2025, kita ngomong jangka pendek. Ini Antam breakout guys. Ini udah di sini, Mas Bro di sini. Ini sempat volume besar ya, saya kira mau naik sampai sini ya, makanya saya rekom waktu itu. Tapi ARP dan ini ketahan guys di sini. Tahan guys 2 hari gantung di EMA 50, dan hari ini breakout dengan asing yang ada akumulasi. Sih kayaknya nih kemungkinan akan naik nih untuk si Antam nih ya, minggu-minggu depan lah ya semoga. Nah kalau kita lihat di sini, kita gambar cupnya guys di sini guys untuk Antam ya. Kita gambar busur di sini.
Nah, apakah akan bentuk seperti ini? Ini kan seperti ini. Terus kita gambar busur lagi. Semoga ya untuk Antam ini. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat berarti dia ada neckline di harga 2075 dan kalau menurut saya ini nanti juga breakout, targetnya berarti sekitar ke 2100 lah untuk Antam ini. Jadi ini sih harusnya nggak lama cuan ya. Oke, terus selanjutnya adalah MTEK. Nah, elang mahkota, kita lihat elang mahkota di sini. MTEK. MTEK ini breakout ya ternyata ya. Sama. Ini MTEK ini posisinya sama banget sama si Antam tadi. Setelah naik tinggi terus merah, terus dia ketahan di EMA 50. Sama ya sama Antam ya, Mas Bila di sini sama Antam dan breakout. Seperti itu ya untuk si MTEK. MTEK adalah perusahaan teknologi ya. Dia itu ya anak induk usaha dari SCTV segala macam. Dan ini apa namanya? Holding yang lumayan gede guys, MTEK ini. MTEK ini kita lihat ya. MTEK Holding ya. MTEK Holding saham kita lihat. Bentar, kita lihat gambarnya apa aja sih yang ada di dalam MTEK itu biar Mas Bro tahu. Nah, di sini banyak banget guys yang di dalam MTEK itu ya, kayak Bukalapak, Dana gitu kan, itu punya MTEK. Terus di sini kita lihat ada SCTV, Indosiar, Next Media, di sini ada bola, video, ya macem-macem guys, banyak banget grup MTEK ya. Ini dia grup MTEK guys. Nah, kita lihat di sini, ini ya ada ini banyak banget. Mas Pur bisa di browsing aja apa sih yang ada dalam MTEK. Jadi ini adalah MTEK itu adalah gabungan dari holding lah ya. Banyak banget istilahnya itu. Perusahaan di dalamnya itu perusahaan-perusahaan teknologi yang bergabung di dalam situ guys. Jadi istilahnya MTEK ini ya untuk prospeknya harusnya bagus, tapi saham MTEK ini sering digoreng guys. Di saham-saham gorengan. Kalau kita lihat di sini MTEK ini dari harga 3.000 anjlok ke harga 1.800 dalam waktu singkat ya. Jadi kalau MTEK ini kalau menurut saya sih enaknya buat trading ya, nggak cocok buat investasi seperti itu. Ya kalau cuan bungkus nanti nunggu di bawah lagi, naik lagi, cuan lagi kan seperti itu gerakannya. Jadi liar ya, blue chip tapi liar MTEK ini guys. Nah, kita lihat di sini untuk MTEK apakah masih akan naik? Kita lihat dulu ya, 5 ya. Friday, kita lihat MTEK. Nah, MTEK ini DX udah mulai distribusi ya. Kita lihat di sini AK masih ada di harga 2.113 BK di 1.900. Ini kayaknya udah mulai distribusi guys hari ini. Jadi kalau misalnya MTEK sih mendingan wait and see ya, udah bentuk start doji. Ya kalau misalnya MTEK ini koreksi ya mungkin Mas Pur bisa entry lagi di sekitar 1.900 lah untuk MTEK ini. Jadi kalau menurut saya sih ini ya naik dikit di TP dulu aja ya. Mungkin sisa aja kalau ini MTEK nih. Oke, terus selanjutnya adalah Harum Energy. Nah, Harum Energy. Lah Harum ini sama kayak si Antam ya, prospeknya juga bagus karena Harum ini sekarang memang fokus di Harum, perusahaan Harum ini fokusnya di batu bara untuk saat ini. Nah, cuman Harum ini lagi istilahnya berekspansi ke nikel juga. Nah, Harum ini lagi berekspansi ke nikel ya, kita lihat ya. Harum nikel. Nikel. Ya, melihat rencana ekspansi Harum ke sektor nikel ya, segmen nikel. Nah, kita lihat di sini. PT Harum Energy kembali melanjutkan ekspansinya ke segmen nikel. Jadi, untuk kedepannya Harum ini nggak only koal ya, nggak only batu bara. Jadi, Harum ini nanti ada bau-bau nikelnya. Nah, berarti prospeknya nanti akan sama kayak Antam yang udah saya jelasin di awal. Jadi, kalau Harum ini prospeknya akan, menurut saya sih akan sangat cerah di masa yang akan datang. Kalau kita lihat di sini untuk Harum. Jadi kalau misalnya Mas Bro sangkut di Harum jangan CL, mendingan dicicil lagi seperti kayak Antam. Nah, kita lihat profitnya juga lumayan besar banget guys. Besar banget kalau ini mah. Dari 150 miliar loncat dari 216 ya 2 triliun ini naik berapa? Banyak Mas Bro hitung sendiri. Dan kalau kita lihat sini untuk PBV-nya juga masih oke ya, masih under 2. Kita lihat Antam di sini PBV-nya Antam udah 2,18. Artinya Harum ini jauh lebih murah daripada Antam. Betul nggak ya? Jadi kalau bagi teman-teman yang berani ngehold Antam, harusnya lebih berani lagi ngehold Harum. Oke, di sini sepakat. Next, untuk Harum juga baru masuk indeks IDX 30. Jadi udah indeks Harum itu masuk LQ45 dan IDX 30. Jadi ini udah istilahnya udah masuk ke saham blue chip besar, guys. IDX 30 ya. Jadi asing-asing akan mulai
mengenal Harum ya di indeks 30 karena ada big fund luar ya Mas Bro ya. Orang-orang asing ya, big fund luar negeri gitu ya kan, dia kalau big fund luar negeri kan nggak hanya beli indeks IHSG. Mereka itu investasi ke banyak negara ya, indeks India, indeks Singapura, indeks Hong Kong, indeks Cina, indeks Amerika seperti itu, dan termasuk indeks Indonesia. Dan biasanya kalau big fund yang gede duitnya, yang banyak duitnya itu nggak sembarangan masuk ke saham-saham guys. Kalau ke IHSG mungkin dia hanya beli saham indeks 30 atau LQ45 tok. Jadi selain yang di situ dia nggak beli gitu ya. Kadang-kadang ada yang big fund itu yang cuman beli indeks 30. Cuman 30 saham terbesar di Indonesia doang yang dia beli karena duitnya kan gede, nggak mungkin kan masuk kios kan gitu, seperti itu. Jadi Harum ini baru masuk indeks 30, berarti ada penambahan orang yang tahu Harum, yang dia hanya beli indeks 30 orang luar negeri sana guys. Nah, ini juga jadi sentimen positif buat Harum juga. Nah, kita lihat di sini untuk Harum juga ya seperti ini bentuknya untuk broker Sumairinya. Kita lihat hari ini, hari ini asingnya masuk ya, CSAKZP, tapi BK jualan malahan. Tapi asingnya ya bisa dibilang di sini net buy untuk di Harum. Oke, jadi untuk Harum ini masih minus nih, kecil banget nih. Mungkin besok juga cuan untuk Harum hari Senin ya. Atau kalau menurut saya sih nunggu ya, kalau Harum hold aja ya sampai nutup gapnya di harga 2100. Untuk si Harum di sini ada gap di 2100, Mas Bro bisa wait sampai ke sini, atau kalau misalnya nyampe capnya bisa dijual dulu. Betul Mas Bro ya untuk Harum ya. Oke ya, ini udah. Nanti kita akan lanjut untuk bedah porto episode berapa nih, saya lupa. Sampai ketemu di video berikutnya guys.